Baik, Pak Iwan, kali ini kayaknya banyak yang mau curhat juga nih dan juga mungkin sama-sama berbagi inspirasi. Tadi dikatakan di video testimoni bahkan membuat game, membuat aplikasi. Kayaknya betul-betul mutakhir gitu ya, calon gulu penggerak ini semuanya. Silahkan Pak Iwan, mangga. Terima kasih Mbak Widya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Bapak Ibu semua yang masih hadir dalam ruangan ini. Di sesi pertama kita sudah berdialog dengan Mas Menteri, dengan semua narasumber tentang perjalanan dan dampak dari program pendidikan guru penggerak, baik kepada calon guru penggerak, juga kepada murid dari calon guru penggerak, dan juga dari kepala daerah. Nah, saat ini sesi kedua, saya akan ditemani oleh calon guru penggerak, pengajar praktik, dan juga fasilitator. Dan ini yang menarik tadi belum kita bahas lebih lanjut nih, ada calon guru penggerak yang juga sudah menjadi PLT kepala sekolah. Mudah-mudahan kita menemukan ada sudut pandang atau angle lain dari pelaksanaan program pendidikan guru penggerak ini. Langsung saja kita menyapa para narasumber yang telah hadir bersama kita pada siang hari ini. Halo Bapak Ibu semua, apa kabar? Sehat-sehat? Apakah audionya sudah berfungsi? Halo Pak Hari Sudiatmiko, Pak Muhammad Syabri, Ibu Erniwati, juga Pak Rudianto dan Ibu Ida Elva. Semoga sehat-sehat semua ya. Kemudian dampak yang paling berkesan di kelas yaitu kami semakin giat melaksanakan proses pembelajaran. Kemudian anak-anak kami sangat antusias ya Pak Dirjen dalam menerima pembelajaran yang kami kemas. Tentunya banyak perubahan yang dirasakan mereka. Kemudian terkait dengan pembelajaran juga sangat sangat besar sekali interaksi yang terjadi ya Pak. Ada segi positifnya, mereka sekarang komunikasi secara intens ke kami, bertanya, kemudian menjawab pertanyaan dari guru dan siswa ya Pak Dirjen ya. Kemudian di lingkungan sekolah yang terjadi atau di komunitas, alhamdulillah dari semua stakeholder di lembaga kami, tentunya ada kepala sekolah, guru, kemudian wali murid, serta tenaga pendidikan yang ada di lembaga kami, semua menyambut secara positif ya Pak Dirjen. Kemudian di sini tentunya kami juga tidak lepas dari komunitas praktisi yang terkait dengan berbagi pengalaman ya Pak. Tentunya teman-teman kami di lembaga itu tidak semua menjadi guru penggerak, tetapi ada kami satu lembaga itu 3 guru penggerak Pak ya di TK Negeri Pembina Babulu. Alhamdulillah kami membuat komunitas praktisi di situ. Dan mungkin nanti insya Allah kalau berkenan nanti setelah kami lulus sebagai guru pembelajar akan membuat komunitas praktisi yang lebih besar lagi Pak, seperti itu. Oke. Pak Syabri, ada pengalaman unik nggak Pak yang Bapak mungkin bisa berbagi kepada kita semua selama proses pendidikan yang Bapak lalui 9 bulan ini? Silakan Bapak. Ya, baik Pak Dirjen, terima kasih atas waktunya untuk hari ini. Saya sangat berbangga sekali bisa satu layar dengan Pak Dirjen dalam dialog ini. Pertama-tama mungkin saya ingin perkenalkan diri dulu Pak Dirjen. Nama saya Muhammad Sabri. Saya adalah CGP dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Dan tempat mengajar saya adalah SMA Negeri 1 Wajo. Ya, terkait dengan hal yang paling menarik saya rasa, artinya tidak bisa dilupakan, pernah suatu waktu kebetulan kami di kelompok kami ada kegiatan Google Meet dengan fasilitator. Ya, kebetulan pada hari itu dengan lagi asik-asiknya kami berdiskusi, kemudian tiba-tiba mati lampu. Nah, ini yang menarik sekali karena kebetulan di rumah saya pakai jaringan WiFi, HP tidak punya kuota karena yang saya andalkan adalah WiFi dan sama sekali tidak bisa. Jadi terpaksa saya mengejar waktu supaya saya bisa ikut Google Classroom. Saya cari warung kopi yang tidak mati lampu, kemudian tidak terlalu ramai dengan pengunjung supaya bisa leluasa untuk berkomunikasi dengan teman-teman.
Tetapi yang lucunya pas sampai di situ hanya beberapa menit tiba di lokasi, di situ juga mati lampu. Dan akhirnya setelah itu kami cari lagi tempat dan saya hubungi teman, kebetulan di sekolah saya SMA 1 Wajo ada 5 orang dengan saya guru penggerak. Saya WA, saya telepon, katanya sudah habis, sudah hampir selesai. Jadi saya memutuskan untuk balik saja, tidak melanjutkan mencari tempat untuk, ya itu saya rasa perjuangannya luar biasa, harus ngebut cari warkop yang tidak ramai dan tidak mati lampu. Ya itu yang sangat terkesan bagi saya selama mengikuti program. Dan ini terjadi bukan cuma satu kali. Kalau saya tidak salah tiga kali, cuma yang paling parah itu yang awal, yang harus ke warkop. Ya, demikian Pak Dirjen. Satu hal Pak yang spesifik, apa sih yang berubah dari Pak Sabri sebagai seorang guru sebelumnya sama yang sekarang? Oke Pak, terima kasih untuk yang kedua kalinya. Jadi sebenarnya pada dasarnya Pak ada perubahan yang sangat signifikan saya rasakan dalam diri saya. Itu terutama program guru penggerak ini betul-betul mengubah pola pikir saya. Kalau saya boleh katakan bahwa mungkin dengan cara dulu yang saya pakai adalah cara kolonial, ini sudah berubah menjadi milenial. Ya, saya kira seperti itu. Ini kemudian memberikan saya wawasan baru bahwa ternyata mengajar itu bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban ataupun hanya melaksanakan tugas. Tetapi di luar daripada itu, saya juga ini belajar memahami kondisi serta karakter murid. Saya juga belajar memahami kebutuhan belajar murid sepanjang proses pembelajaran itu berlangsung. Kemudian kami juga baru ini melakukan namanya refleksi, dan ini membuat juga saya termotivasi untuk memberikan pembelajaran yang bermakna kepada murid-murid saya, serta membuat saya semakin semangat untuk membenahi diri saya dan selalu mencari di luar ilmu-ilmu untuk kemajuan diri saya, sehingga saya bisa memberikan pembelajaran yang bermakna kepada siswa saya atau murid-murid saya. Ya, itu yang paling mendasar saya rasakan, Pak Dirjen. Terima kasih Pak Syabri. Terima kasih Pak Syabri. Oke, Pak Syabri, Pak Hari, saya pindah dulu ke Bu Ida dan Pak Rudianto. Ini mereka memiliki peran yang sedikit berbeda, tapi adalah bagian dari keluarga besar guru penggerak ya. Ini ada Pak Rudianto sebagai fasilitator dan Bu Ida sebagai pengajar praktek ya Bu. Nah, silakan mungkin bisa pertama mungkin nanti ceritakan nama Ibu dan nama Bapak, asal sekolah dan dari daerah apa. Terus saya ingin tahu, pertanyaan saya untuk Ibu Bapak ini adalah apa sih yang unik dari yang bentuk pelatihan atau diklat yang dilakukan di pendidikan guru penggerak dibandingkan mungkin yang pernah Bapak Ibu lihat sebelumnya. Ada nggak keunikannya atau ini sama-sama aja gitu? Silakan mungkin dari ladies first ya, Ibu dulu. Silakan Ibu Ida. Kenalan dulu Bu, dari mana? Ibu masih mute, mohon maaf, boleh di... Ya. Baik, Assalamualaikum Pak Dirjen. Salam hormat saya Pak Dirjen. Salam kenal, saya Ida Elva, berasal dari SD Negeri 67 Percontohan Banda Aceh, dan saat ini masih status sebagai guru SD Bapak. Masih menjadi guru. Luar biasa Pak, saya sangat beruntung hari ini harus sampaikan ini kepada Pak Dirjen, karena saya dapat undangan bisa berdialog bertatap muka meskipun secara virtual. Ini merupakan kesempatan yang luar biasa bagi saya Pak, dan patut saya bersyukur. Kemudian Pak, kalau saya bercerita tentang proses yang paling menyenangkan, mungkin yang pertama saya bisa cerita sedikit Pak tentang seleksi ketika saya mengikuti pengajar praktik ini. Ketika saya mengikuti calon pengajar praktik ini, pada seleksi tahap 2 itu sangat menantang saya dan itu membuat kesan yang sulit saya lupakan Pak, terutama ketika diharapkan seorang calon pengajar praktik untuk mengisi
critical incident atau peristiwa penting. Tentu ini menarik buat saya, Pak, karena ketika kita sudah melakukannya, benar-benar kita lakukan, tentu akan mudah kita menulisnya, Pak. Dan karena ini sangat relevan ketika seleksi berlanjut, yaitu proses wawancara dengan para asesor, Pak Dirjen. Ketika para asesor melakukan tanya jawab, mereka bertanya seputar critical incident atau peristiwa penting yang sudah kita lakukan dalam 2 tahun terakhir ini. Tentu ini menarik kalau kita memang melakukan dan kita menulis dan kita akan mudah menceritakannya. Dan hal yang membanggakan saya, Pak Dirjen, dan juga terharu saya ketika saya ditugaskan mendampingi CGP 5 orang yang menjadi tanggung jawab saya ketika saya berkunjung ke sekolah mereka, Pak Dirjen. Ini luar biasa keterbukaan mereka, rasa senang mereka terhadap kehadiran saya, semangat mereka betul-betul ingin menjemput perubahan itu luar biasa yang mereka tampilkan. Semangat ini bukan ditampilkan oleh CGP saja, Pak Dirjen, namun ditampilkan oleh kepala sekolah, guru-guru, bahkan peserta didik di sekolah yang tempat saya kunjungi itu merasa gembira dengan kehadiran saya. Dan itu adalah rasa bangga saya, dan yang paling terharu saya, Pak Dirjen, sekalipun sebagian mereka masih status honor dan mereka berada di sekolah yang masuk ke dalam, namun semangat mereka untuk mengejar perubahan itu luar biasa. Mereka punya jiwa pembelajar yang tinggi, Pak Dirjen. Kemudian mereka juga telah mengabdi, saya melihat langsung, Pak, mereka mengajar dari hati, penuh keikhlasan dan tanpa rasa mengeluh. Dan ini patut kita teladani, Pak. Maka saya berharap segeralah mereka menyandang status guru penggerak dengan predikat terbaik untuk CGP saya, Pak. Demikian, Pak Dirjen. Terima kasih, Bu Ida, luar biasa. Kelihatan ya Ibu sangat nilainya sebagai seorang pendidik itu kerasa sekali, luar biasa dari hati, Bu. Bu Ida, iya. Saya juga menanyakan, mungkin ada satu peristiwa unik nggak, Bu, ketika Ibu melakukan pendampingan CGP Ibu, atau mungkin semua proses yang tidak terlupakan juga. Nih kalau dari sisi pengajar praktek boleh di-share juga sama kita gitu, silakan Bu Ida. Iya, Pak Dirjen, sekalipun kami tertulis 4 jam menjadi pengajar praktik atau pendamping bagi mereka untuk melakukan proses coaching atau pendampingan, namun kami sudah sepakat dengan para pengajar praktik yang ada di Kabupaten Pidi, Pak. Kami ingin serahkan semua 24 jam, silakan. Para CGP jika ingin bertanya kapanpun dan dimanapun kami siap mendampingi mereka. Dan yang paling unik adalah, Pak, ketika proses pendampingan tersebut, ada proses terjadi coaching, Pak, karena betul-betul kita tidak boleh mendahului. Harus ada proses penggalian, identifikasi. Namun kadang-kadang di perjalanan itu, Pak, ketika kami melakukan pendampingan, ada saja kami terlewati dari proses coaching yang sebenarnya, alur tirta itu sampai terbawa karena belum biasa ya Pak ya, jadi terbawanya seperti sebuah pertemuan yang memang mengharuskan antara pendampingnya dengan CGP-nya, begitu Bapak. Ya, Pak Rudianto, Bapak, saya dengar ini sebagai pengawas nanti bisa diceritakan juga secara lengkap bagaimana. Nah, Bapak gimana melihat proses yang terjadi di PGP ini, Pak? Silakan Pak Rudianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izinkan saya menyampaikan perasaan bahagia saya, Pak Dirjen. Saya berbahagia karena bisa satu acara dengan Pak Menteri, itu sebuah kebanggaan bagi saya, dan sekarang saya bisa ngobrol dengan Pak Dirjen itu, aduh, gimana gitu ya. Meskipun sayangnya virtual nih, kapan-kapan saya harus berjabat tangan dengan Pak Dirjen ini. Insya Allah, Pak. Nama saya Rudianto, Pak Dirjen. Saya sebagai pengawas SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Pak Dirjen. Kalau ditanya tentang perubahan yang terjadi pada diri CGP ya Pak Dirjen ya, kalau berbicara tentang itu Pak Dirjen, ini adalah sebuah keniscayaan tadinya. Ketika saya kebetulan ditugaskan di Kabupaten Pidi, Pak Dirjen, sebagai fasilitator, jarak yang begitu jauh dari Cirebon ke Pidi, tetapi saya punya keyakinan bahwa ini adalah suatu yang baik. Maka saya datang ke sana melalui Tikon tentu saja, dengan harapan ada sesuatu yang baru begitu. Dan ternyata betul Pak Dirjen, guru-guru di PD itu ternyata luar biasa, hebat. Tetapi mereka tidak yakin. Banyak keluhan di awal Pak Dirjen. Pak Rudi, saya kira-kira mampu nggak? Loh kenapa? 9 bulan loh Pak Rudi. Begitu. Loh kenapa tidak? Jalani saja. Ini adalah sesuatu yang baik.
Maka jalani, yang tadinya tidak yakin dengan semua ini, ternyata begitu berjalan, awalnya tidak yakin, lama-lama, kreativitas dan inovasi mereka itu ternyata luar biasa. Dan sekarang Pak Dirjen, ada satu kata yang selalu saya ingat dari diri mereka yang pernah dikatakan oleh Bu Novi salah satunya, yaitu Pak Rudi, sebagai guru penggerak, satu kata kunci bahwa kami harus selalu bergerak. Sederhana tapi luar biasa begitu. Itu prinsip mereka. Dan ternyata betul Pak Dirjen, sampai hari ini teman-teman itu bukan saja sebagai seorang yang memiliki percaya diri, tapi mereka menjadi seorang yang kreatif, inovatif, cerdas, luar biasa. Nah, Bu Erniwati, Ibu kan unik nih posisinya. Bu Erniwati ini selain calon guru penggerak, katanya sudah jadi PLT Kepala Sekolah. Nah, Bu, pertanyaannya juga agak mirip, tapi ada perbedaan sedikit. Pertama, pengalaman unik, Ibu boleh cerita kepada kita. Terus yang kedua, sekarang Ibu dengan jadi PLT Kepala Sekolah, apa sih dampak dari apa yang Ibu, proses yang Ibu lalui di program pendidikan guru penggerak dengan sekarang Ibu jadi PLT di sekolah Ibu? Silakan Bu Erniwati mungkin dikenalkan dulu ke kita, dari sekolah mana, dari daerah mana, silakan. Terima kasih Pak Dirjen. Momen ini adalah menit-menit berkah buat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Pak Dirjen, saya Erniwati, kurang lebih 9 bulan sudah jadi pelaksana kepala sekolah di SD Negeri 023 Dara. Kalau berbicara tentang calon guru penggerak, saya mencatat adanya perubahan inovasi dalam bentuk perilaku, norma, atau nilai. CGP telah menginisiasi penanaman karakter di sekolah melalui budaya positif. Teman-teman CGP, maksud saya sebagai CGP berkolaborasi dengan sesama CGP di Polewali Mandar. Kami bersama murid membuat disiplin positif, kemudian disahkan dalam bentuk kesepakatan kelas. Selanjutnya, sebagaimana di CGP ini kita diharuskan untuk mengimplementasikan semua ilmu yang sudah kita dapatkan. Nah, sebagai implementasi Merdeka Belajar, CGP bersama teman-teman kemudian membuat pemetaan kebutuhan belajar murid. Ini tentu saja dalam komunitas praktisi, tapi untuk di tempat saya, di sekolah saya, Pak Dirjen, dalam bentuk KKG Mini. Kami mencoba berefleksi, lalu memberi pengalaman dan peran-peran penting kepada murid untuk melejitkan potensi mereka. Lalu hasilnya adalah ada 2 anak kami, namanya Anissa dan Eklesia. Awalnya mereka adalah anak-anak yang sangat pemalu dan pendiam, Pak Dirjen. Tapi di tangan CGP, alhamdulillah, Anissa dan Eklesia berhasil meraih juara 2 dan juara 3 lomba pidato daring se-Sulawesi. Lalu produk CGP lainnya terbentuk komunitas gemar membaca, kemudian ada komunitas penulis cilik dan lahir duta literasi. Puncaknya pada aksi nyata program Geser Buli, ini adalah aksi nyata yang terakhir di modul 33. Program Geser Buli ini adalah gerakan serentak budaya literasi. CGP membentuk tim melibatkan seluruh ekosistem sekolah untuk berpartisipasi aktif menjadi perencana sekaligus pelaksana ya dalam program yang memungkinkan seluruh ruang menjadi kelas-kelas edukatif. Dan program ini diapresiasi 2 petinggi Kabupaten Polewali Mandar, Bapak Kadis Pendidikan dan Kebudayaan. Setahu saya beliau ada di forum ini sekarang. Mohon izin Pak Dirjen, saya memberikan salam. Tawe Pak Kadis. Dan juga ada Kadis Perpustakaan dan Kearsipan yang hadir bersama di acara pada saat pameran dan lomba literasi.